Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, presbiter yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu kelima sesudah Epifani. Kiranya ibadah virtual yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan sehingga kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah saat ini adalah Bapak Pendeta Agus Sugiarto SSI. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 pura dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, patut kau dipuji seluruh karyamu. Suci, 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 pura dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Demikian nas pembimbing menurut Efesus pasalnya yang ketiga, ayat 20 hingga ayatnya yang ke-21. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu dan menyertaimu juga. Semuanya yang kau cipta memantulkan sinarmu, para makhluk tata surya naikkan puji bagimu. Padang hutan dan samudra, bukit gunung dan lembah, marga satwa bergembira, ngajak kami pun serta. Mari kita pun memuji dengan suara menggema, menyanyikan kuasa kasih yang teguh serta tetap. Kita maju dan bernyanyi jaya walau diserang, ikut mengagungkan kasih dalam lagu pemenang. Disilakan duduk kembali.
Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa atas keberadaan kita. Kasihanilah kami ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami, dan senantiasa bergumul dengan kesalahan kami. Jadikanlah hati kami tahir ya Allah, dan baharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Janganlah membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan karena selamat yang daripada-Mu. Dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Kami mengaku dan memohon kepadamu. Amin. Ku diberi belas kasihan, walau tak layak hatiku,
storm. There's a golden sky and a sweet silver song of the lark. Walk on through the wind, walk on through the rain, fold your dreams be tossed and blown. Walk on with hope in your heart, and you never walk alone. You'll never walk alone. Walk on with hope in your heart, and you'll never walk alone. You'll never walk Saudari-saudara dalam Tuhan, kita telah memasuki hari Minggu kelima sesudah Epifania. Sabda Allah akan kembali kita renungkan. Mari bersatu dalam doa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami telah melihat kemuliaan-Mu yang Kau nyatakan dalam hari-hari hidup kami. Kiranya itu meneguhkan kami bahwa kami tidak sendiri, tapi kami melangkah dengan Sang Mesias. Engkau yang diurapi itu Sang Kristus sendiri. Kiranya apa yang kami lihat dalam cahaya kemuliaan-Mu sungguh membuat kami selalu rindu berada di sekitar sabda-Mu dan merenungkannya dalam hari-hari hidup kami siang dan malam. Karena karuniakanlah bagi kami Roh Kudus-Mu yang meneguhkan kami untuk kami lakukan firman-Mu itu setelah kami merenungkannya, mendengarkannya, dan memberitakannya, lalu menyenangkan hati Bapa di sorga, ya Kristus firman yang hidup. Bersabdalah kami mendengarkannya, di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Jemaat, marilah berdiri jika memungkinkan untuk mendengar sabda Tuhan. Haleluya. Jemaat Tuhan, bacaan Alkitab hari ini dari Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Yang demikian bunyinya. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus, lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya. Dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian,
datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anak yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Silakan duduk kembali. Saudari-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, kisah Tuhan Yesus yang mengalami perubahan rupa, lalu nampaklah tubuh kemuliaannya disaksikan oleh Yakobus, Yohanes, dan Petrus, dapat kita jumpai juga di dalam Injil menurut Matius, pasalnya yang ke-17 ayat pertama hingga ke-8, serta Markus pasal 9 ayat 2 hingga ayat yang ke-8. Jadi Matius, Markus, dan Lukas menarasikan kisah ini. Kisah yang dikenal dengan transfigurasi Yesus. Jadi peristiwa penyataan Kristus sebagai anak Allah dengan tubuh kemuliaannya. Dan menarik bahwa kisah ini dilukiskan terjadi di atas gunung yang tinggi. Di wilayah Palestina, ya bisa jadi Gunung Hermon atau Bukit Tabor, dan tradisi gerejawi menyebutkan peristiwa terjadi mungkin di Bukit Tabor. Terlepas bahwa peristiwa itu terjadi mengingatkan tentang detik-detik kisah dalam Perjanjian Lama. Kita ingat Gunung Sinai, kita ingat ada awan, kita ingat juga ada Musa. Bukan hanya tentang Musa, tapi juga Elia yang pernah ada juga di Gunung Sinai. Elia yang melihat kemuliaan Allah. Dan menarik bahwa apa yang dilukiskan dalam Perjanjian Lama itu tentang awan, tentang bukit yang tinggi, tentang Musa, tentang Elia, semua terjadi kembali dalam momentum transfigurasi ini. Dan Injil-Injil secara sengaja menarasikan itu untuk mau menggambarkan tentang peristiwa itu yang dibaharui kembali. Peristiwa apakah? Sejarah besar dalam perjalanan umat Israel, Exodus. Mereka keluar dari perbudakan di Mesir, menuju kepada tanah perjanjian sebagai orang merdeka. Mereka bebas dari segala macam bentuk belenggu perhambaan dan menjadi umat yang bermartabat. Allah hadir dalam momentum peristiwa di Gunung Sinai dengan awan kemuliaannya, dengan tenda, dengan kemah pertemuan, dengan tokoh-tokoh seperti Musa yang dikenal sebagai hakim agung, dia yang menjadi representasi kehadiran dari hukum sendiri. Hadir juga Elia yang dikenal sebagai nabi agung, ia sebagai representasi dari kehadiran para nabi dalam sejarah umat. Semua seakan dilukiskan kembali dalam narasi Injil-Injil, termasuk yang kita baca di pagi ini. Kenapa itu kemudian diangkat? Karena memang sementara akan terjadi eksodus kembali. Jadi setelah dikisahkan, Yakobus, Yohanes, dan Petrus diajak oleh Tuhan Yesus, dan ketiga murid ini rupanya istimewa. Kita tahu bahwa kelak mereka akan menjadi suku guru dalam kehidupan berjemaat atau gereja. Di dalam kondisi Yohanes di Efesus, kemudian Petrus di Roma,
dalam kondisi ketika mereka hadir sebagai soko guru termasuk Yakobus di Yerusalem, semua seakan-akan mau menggambarkan itu terjadi di sekitar Yesus, ketiga orang ini. Bahkan kita mungkin masih ingat peristiwa di Taman Getsemani. Bukankah Yakobus, Yohanes, dan Petrus juga adalah tiga orang yang sama, yang pernah diajak Yesus ke bukit di mana Yesus mengalami transfigurasi, dan mereka juga ada di Taman Getsemani ketika Yesus bergumul di saat-saat ia menjelang memasuki masa penderitaannya. Bahkan kalau kita ingat anak seorang perempuan pemimpin rumah sembahyang atau sinagog yang dibangkitkan oleh Yesus, bukankah Petrus, Yakobus, dan Yohanes juga adalah para murid yang ada pada peristiwa itu? Jadi rupanya Injil-Injil mengangkat Yakobus, Yohanes, dan Petrus sebagai murid yang dalam tanda petik istimewa berada di sekitar Yesus. Si Simon yang kemudian disebut dengan Petra, disebut dengan Petrus sang batu karang itu, bahkan Yakobus dan Yohanes yang kemudian diberi nama Boanerges oleh Yesus yang artinya anak-anak guru. Yakobus, Yohanes, dan Petrus berada di sekitar transfigurasi itu. Untuk kemudian mereka akan melihat sebuah peristiwa Eksodus. Tadi ada tulisan Yesus bercakap-cakap dengan Musa dan Elia, sang hakim agung, representasi dari hukum Musa sendiri, representasi dari Nabi Agung, sang Nabi Elia. Lalu mereka bercakap-cakap tentang kepergiannya ke Yerusalem. Kata kepergiannya di sini dalam terjemahan bahasa Yunani teks asli kitab suci diterjemahkan dari kata Exodus. Dan bukankah itu mengingatkan kita tentang Exodus? Tentang umat Allah yang keluar dari perbudakan di Mesir dan mereka menuju ke tanah Kanaan. Umat yang mengalami pembebasan lewat kehadiran Allah sendiri yang kemudian hadir, dan detik-detik pembebasan itu ketika anak domba yang dikurbankan dan darahnya itu dilaburkan di setiap jenang-jenang pintu rumah orang Israel, dan mereka selamat. Dan Injil ini mau mengatakan Eksodus itu pun terjadi di dalam sang anak domba Allah sendiri. Yesus yang dilukiskan akan menuju ke Yerusalem. Kenapa ke Yerusalem? Karena dia akan menuju jalan penderitaan. Kepergian juga mengandaikan tentang kematiannya. Jadi peristiwa transfigurasi ini sebenarnya menjadi semacam antisipasi. Sebuah peristiwa yang diicip-icip secara khusus oleh Yakobus, Yohanes, dan Petrus, gambaran para murid, bahwa nanti peristiwa itu akan terjadi dalam momentum Paskah Yesus sendiri. Kemuliaan Allah nyata di dalam kematian dan kebangkitan Kristus, dan itu sudah terjadi dalam pendahuluannya di bukit ini. Dalam peristiwa transfigurasi. Jadi menarik bahwa Yesus yang hadir dengan gambaran tubuh kemuliaannya sebagai anak Allah, dan itu diaklamasi dari suara dari sorga, sama seperti detik-detik pembaptisannya di Sungai Yordan. Kalau pembaptisannya di Sungai Yordan kita ingat, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamu engkau berkenan. Jadi dalam peristiwa di bukit ini, inilah anakku yang kukasihi, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Dan kehadiran Elia sekaligus menggambarkan babak Mesias yang terjadi seiring dengan keselamatan yang akan hadir lewat Allah sendiri melalui pribadi Kristus yang diurapi itu. Dan di dalamnya melalui peristiwa kematian dan kebangkitannya. Dan peristiwa transfigurasi di bukit ini, di Bukit Tabor menurut tradisi gerejawi, kiranya meneguhkan kita semua untuk mengalami sama seperti terhitung Yakobus, Yohanes, dan Petrus yang merasakan kehadiran kemuliaan Allah sendiri, Shekinah. Sehingga kemudian mereka mengatakan kalau bisa tidak usah lagi kita turun. Kami rela berada di luar tenda. Yang penting ada satu kemah untuk Musa, ada satu kemah untuk Elia, dan ada satu kemah untuk Kristus sendiri. Lalu kemudian apa yang terjadi? Shekinah, kemuliaan Allah yang nampak di dalam hadirnya awan itu
memberikan aklamasi bahwa yang harus dilakukan adalah dengarkanlah Yesus. Itu yang terjadi. Bukan hanya sekedar mau melihat tentang sebuah peristiwa kemuliaan dengan representasi Shekinah kemuliaan Allah yang hadir, lalu kemudian turunlah awan itu, lalu kemudian mereka menyaksikan, dan itu sungguh memukau mereka para murid secara khusus Yakobus, Yohanes, dan Petrus. Tetapi tentang mereka yang kemudian dikatakan dengarkanlah dia, dan itu berarti konsekuensi ikutlah dia. Dalam khotbah-khotbah yang lalu kita masih ingat percakapan Yesus dengan seorang muda yang kaya raya itu. Ikutlah aku, yang berarti beradalah di belakangku. Jadi sekalipun hanya melihat punggung itu, para murid dalam Injil-Injil yang lain dalam kisah transfigurasi ini bahkan kemudian diminta mari kita turun dari bukit ini. Sama seperti yang dipercakapkan oleh Yesus, Musa, dan Elia tentang kepergiannya di Yerusalem. Bukan di sini tempat kita. Bukan di sini, bukan di atas bukit ini. Tapi marilah turun. Karena perjalanan itu yang harus dilalui. Ada eksodus yang harus dilampaui. Yang kemudian di dalamnya mengandaikan perjalanan seperti yang dilukiskan menuju ke Yerusalem. Dan itu berarti Via Dolorosa, penderitaan Yesus. Dan melalui Via Dolorosa inilah, bukankah Paskah itu terjadi? Bukankah kemudian kemuliaan Yesus Kristus Sang Anak Allah itu nyata di dalam kebangkitannya, yang kemudian meneguhkan apa yang telah terjadi di atas bukit ini? Inilah anakku yang kukasihi. Dengarkanlah dia. Dialah yang kuurapi. Dialah yang kupilih. Dialah Sang Mesias itu. Mesias yang justru hadir di dalam jalan penderitaan dan kemuliaannya nampak justru di atas salib. Dan melalui itulah kamu menyongsong kemuliaan sejati kebangkitannya. Kita kiranya mengalami seperti yang para murid alami. Transfigurasi atau peristiwa penyataan Kristus sebagai anak Allah dengan tubuh kemuliaannya sejatinya menjadi gambaran tentang proses ia harus melewati jalan deritanya. Disaliblah sejatinya Yesus mengalami kemuliaan itu. Dan peristiwa ketika Allah melingkupi dengan kasih-Nya umat yang dicintainya, justru ketika ia hadir berdarah-darah lewat pribadi Yesus di atas kayu salib. Dan itu tentang kepergiannya, tentang kematiannya, sekaligus menjadi momentum eksodos, tentang peristiwa keluaran. Kita semua orang percaya yang rela mau ikut Yesus. Sama seperti statement kalimat dari surga yang menggambarkan, inilah anakku yang kukasihi, yang kupilih. Dengarkanlah dia. Mau mengatur langkah seiring dengan langkah Yesus yang kemudian sama seperti Yakobus, Yohanes, dan Petrus berjalan beriring menuruni bukit Tabor itu. Lalu mereka melewati proses jalan menuju ke Yerusalem. Dengan semua konsekuensi ketika Yesus memikul jalan penuh cinta itu, yang dia nyatakan dengan jalan salib. Via Amoris itu melalui Via Dolorosa. Dan kita semua akan mengalami transfigurasi. Saya mengutip refleksi yang ditulis oleh Pendeta Bambang Mulyono. Beliau mengatakan dalam refleksinya tentang peristiwa transfigurasi, melalui transfigurasi Yesus, Allah memuliakan ia dengan tubuhnya. Di dalam persekutuan dengan Kristus, umat akan menerima tubuh kemuliaan di akhir zaman. Tubuh adalah bait Allah yang kudus. Oleh karena itu hidup kudus dimungkinkan melalui persekutuan dengan Kristus dan jemaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Itulah makna dengarkanlah dia. Secara sederhana sebelum peristiwa transfigurasi ini, Yesus kemudian berbicara tentang konsekuensi mengikutnya. Yesus berbicara tentang pemuritan. Kemudian Yesus berbicara tentang perjalanan menuju ke Yerusalem. Yesus berbicara tentang semua konsekuensi yang harus dilalui. Dengan kata lain, Yesus berbicara tentang Via Dolorosa yang akan dia alami.
Baik dalam detik-detik ia mengalami transfigurasi di atas bukit, detik-detik ia memasuki Yerusalem, detik-detik kematiannya di Kalvari, sampai dan dengan detik-detik eskatologis, ia datang dengan kemuliaannya di akhir zaman, yang didahului dengan Paskah yang gereja alami karena kebangkitan Sang Kristus. Detik-detik kemuliaan yang terjadi karena kita belajar berjalan beriring dengan langkah Yesus. Sama seperti inti percakapan dari Musa, Elia, dan Yesus tentang kepergiannya ke Yerusalem, tentang Eksodus, tentang momentum keluaran, tentang momentum jalan penderitaan yang bermuara kepada jalan kebangkitan, tentang cahaya Tabor yang nanti akan hadir lewat cahaya Kalvari melalui kematiannya di kayu salib. Dan yang dialami adalah Paskah itu. Moga kehidupan kita di masa-masa ini adalah juga transfigurasi. Perutusan kita sebagai gereja, pemuritan kita sebagai murid-murid sama seperti representasi Yakobus, Yohanes, dan Petrus di sekitar Yesus kala mengalami peristiwa transfigurasi ini. Bahkan mau digambarkan tujuan kita mengikuti Tuhan Yesus, mau dilukiskan oleh para Injil. Secara khusus bacaan kita hari ini, tujuan mengikuti Yesus. Dan kemana tujuan itu? Semua itu melalui transfigurasi. Dengan kata lain, gambaran tentang hanya melalui, oleh, dan dengan Yesus yang bangkit. Gambaran atas kemuliaan kebangkitannya. Dan icip-icip itu mencicipi awal peristiwa kemuliaan itu dialami oleh Yakobus, Yohanes, dan Petrus di Bukit Tabor ini. Dan moga itu meneguhkan para murid. Secara khusus kita yang adalah murid-murid di zaman ini, untuk tidak takut dan gentar menjalani jalan-jalan derita kita, karena Yesus mengalami jalan yang sama. Eksodos, kepergiannya, kematiannya, tapi bersamaan dengan itu juga adalah kemuliaannya, Paskahnya, kebangkitannya, termasuk tubuh kemuliaan yang kemudian akan kita alami juga. Tinggal bagaimana kita memaknai apa arti kesetiaan untuk mengiringinya. Atau sama seperti yang terdengar oleh Yakobus, Yohanes, dan Petrus ketika berkomitmen, sudahlah, di sini indah adanya. Aku senang dengan peristiwa ini. Begitu terjemahan dalam bahasa Indonesia masa kini. Atau sama seperti gambaran dalam bacaan kita, sungguh sesuatu yang indah sudah kami alami di sini. Apalagi yang harus digumulkan? Tinggal bentangkan tenda saja, satu untuk Musa, satu untuk Elia, satu untuk engkau. Meskipun kami tidak bertenda, kami rela di luar, tak mengapa. Yang penting kami berada di sekitar tenda-tenda itu. Tapi ternyata itu bukan inti dan muara atau akhir dari destinasi perjalanan para murid dalam mengalami cahaya Tabor. Tapi mereka harus melewati peristiwa di Kalvari, di Golgota itu. Mereka harus mengalami jatuh bangun, apa arti memaknai jalan cinta yang sekaligus adalah jalan salib itu. Sebelum kemudian mereka mengerti betul tentang apa arti kemuliaan yang kemudian Yesus nyatakan dalam Paskahnya. Dan moga Paskah-Paskah kecil itulah yang akan selalu meneguhkan kita di hari-hari kita di zaman ini. Untuk melihat epifania dari Allah sendiri. Allah yang menyatakan dirinya lewat Yesus Kristus yang meneguhkan kita bahwa selamat itu paripurna hanya di dalam Yesus Kristus. Dan kita rela untuk mendengar Dia, mengikuti Dia, jalan mengiringinya dari belakang. Di dalam konsekuensi apapun yang kemudian harus kita jalani dan kita alami. Moga kita terhitung sama seperti Petrus, Yakobus, dan Yohanes yang mau mengalami semua peristiwa itu dan melihatnya sebagai bagian dari perjalanan pemuritan yang harus mereka lewati langkah demi langkah, jejak demi jejak. Selamat melangkah bersama-sama dengan Yesus. Alamilah transfigurasi kecil itu di masa kini. Hanya di dalam Dialah kelak kita akan mengalami transfigurasi, mengalami tubuh kemuliaan itu melalui Kristus yang bangkit. Berjalanlah. Dan seandainya kala ini kita memikul salib, ingatlah bahwa Paskah itu terjadi. Moga hal yang sama pun akan kita alami sering dengan kesetiaan kita
untuk melewati jalan yang sama. Via Amoris sekaligus Via Dolorosa, jalan penuh cinta sekaligus jalan salib menuju kepada kemuliaan yang sejati. Amin. Mari kita menyambut pemberitaan firman ini dengan menaikkan madah pujian dari Kidung Jemaat 425. Jemaat, kini bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Disilakan duduk kembali. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku.
togu maau ai hodo Tuhan pargogo dia pandang lembu dan berseru pertolonganku datang darimu peganglah tanganku jangan lepaskan engkaulah harapan dalam hidupku kaulah harapan dalam hidupku kaulah harapan dalam hidupku. Marilah saudari-saudara, dalam Tuhan kita bersatu di dalam doa syafaat, marilah berdoa. Bantu kami, sekalipun kami mencicipi kemuliaan yang Engkau nyatakan dalam pancaran cahaya-Mu ya Tuhan Yesus, sama seperti yang dialami oleh Yakobus, Yohanes, dan Petrus dalam peristiwa transfigurasi. Kami tidak hanya berdiam diri untuk menikmati kemuliaan itu, tapi tentang kami yang harus turun dari bukit Tabor. Kami yang telah mengalami cahaya Tabor itu harus pergi eksodus, harus pergi keluar, harus meniti jalan salib, karena jalan itulah yang Yesus alami. Peristiwa keluaran melalui kebangkitannya adalah sekaligus peristiwa perjalanan yang menuju Kalvari dan Golgota, dan itu yang Ia aklamasikan di bukit, seiring dengan panggilan dan undangan bagi kami semua, bahwa Engkau adalah anak Allah yang dikasihi Bapa. Engkaulah yang dipilih, yang diurapi Sang Mesias, Sang Kristus sendiri. Kami harus mendengar Engkau. Itulah sebabnya kami belajar mengiringi-Mu dengan semua konsekuensi-Mu. Kiranya cahaya yang telah kami lihat, cahaya kemuliaan-Mu itu adalah sekaligus cahaya kesaksian kami, dan kami mengirim cahaya-Mu itu ke beragam peristiwa dan pengalaman kehidupan kami bagi setiap pribadi yang belum mengenal Engkau. Sehingga kabar baik tentang kebangkitan Kristus dan keselamatan di dalam Engkau, sekaligus kabar baik yang menyentak bagi setiap yang terlelap untuk mau melihat kemuliaan yang sama, seiring dengan janji bahwa kami pun akan mengalami kemuliaan itu, seiring dengan Paskah-Mu ya Tuhan Yesus yang memungkinkan gereja mengalami keselamatan. Kiranya kami menjadi gereja yang pergi dan menyalakan pelita untuk menyentak yang terlelap, bukan menikmati cahaya itu, tetapi kemudian mengirim cahaya itu di setiap sudut-sudut hidup kami, seiring dengan kesaksian tentang penyertaan-Mu hingga akhir zaman. Teguhkan dan kuatkanlah kami secara khusus dalam menata hidup di minggu ini. Sembari kekuatan kami yang kami yakin dan percaya transfigurasi-Mu meneguhkan keselamatan bagi kami semua, dan itu menguatkan kami tentang Paskah kecil, karena Engkau sejatinya hadir dalam setiap warna keseharian kami. Tolong kami, agar kami alami minggu ini kala kami bekerja, kami berusaha, kami melakukan aktivitas keseharian kami, seiring dengan kekuatan kami bahwa kami tidak sendiri. Cahaya kemuliaan-Mu itu menyertai kami. Bantu kami agar kami kuat kala ketika kami sakit, kala ketika kami kecut dan tawar hati, berat memikul beban persoalan pergumulan kami, khawatir dan takut akan hari esok. Hanya dengan cahaya kemuliaan-Mu itulah membuat kami punya harapan dan menata kembali hari esok, serta mengatur langkah kami, sekalipun hanya sekedar langkah-langkah kecil, tapi sekaligus adalah langkah-langkah iman kami dalam perjalanan kami bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan Yesus, dalam jalan-jalan Yerusalem yang sekaligus adalah jalan menuju Kalvari, tapi di atas semuanya itu jalan menuju Paskah-Mu sendiri yang menguatkan dan meneguhkan kami, karena keselamatan terjadi hanya di dalam Engkau. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat kami ya Tuhan. Berjalanlah beriring sehingga di dalamnya kami kuat dan merasa tidak sendiri untuk menata kembali hari-hari kehidupan kami. Teguhkan kami sehingga dengan setiap air mata ataupun peluh keringat kami, kegembiraan maupun sukacita, kebahagiaan dan kesenangan berjalan beriring dengan mungkin setiap persoalan dan pergumulan.
Di dalam Tuhan Yesus semua menjadi begitu berarti karena kami melihat cahaya kemuliaan keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Karena bantulah kami kembali di minggu ini agar kami melangkah sebagai anak-anak-Mu yang tetap beriman dan percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berkatilah gereja untuk tetap setia bersaksi dalam pelayanan di dalam persekutuan. Bantulah kami secara khusus di Jemaat Ebenezer DKI Jakarta. Kami presbiter, unit-unit misioner dalam kehadiran setiap fungsionaris, bahkan segenap warga jemaat, untuk menata dengan penuh sukacita di dalam kasih dan sayang-Mu, bersaksi, bersekutu dan melayani dengan setia, sehingga apapun yang boleh kami buat bagi hormat dan kemuliaan-Mu ya Tuhan Yesus sebagai Sang Kepala Gereja. Kami hadir sebagai bagian dari warga masyarakat yang bersyukur melihat semua peristiwa kemuliaan yang Kau nyatakan bagi kami, dan kami yakin itu adalah transfigurasi kecil yang kami alami di saat ini. Atas semua perkembangan baik yang kami yakin terjadi dalam Engkau. Proses vaksinasi yang sementara terjadi, bantulah segala sesuatu berjalan seturut dengan kuat kuasa dan kemuliaan-Mu. Kiranya dia berdampak baik bagi pencegahan dan secara khusus menangkal akan keberadaan wabah dan pandemik yang kami alami. Hanya di dalam Engkau program ini kiranya berjalan dengan baik, seiring dengan pemerintah yang peduli yang selalu mendampingi untuk membawa kesejahteraan, termasuk kepemimpinan mereka yang akan tetap selalu mengayomi, membawa warga masyarakatnya keluar dari krisis. Bantulah ya Tuhan Yesus, dari pusat sampai ke pelosok pedalaman sekalipun, adalah Engkau yang memberkati pemerintah bangsa dan negara kami. Sehingga ketika kami hadir sebagai warga masyarakat, semua kemajuan yang boleh kami alami, bahkan di dalamnya kami melihat setiap campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami berbangsa dan bertanah air, kami yakin semua terjadi dalam perkenan-Mu. Bawalah bangsa dan negara kami menuju masa depan yang cerah di dalam kasih dan keselamatan Tuhan Yesus, termasuk kami umat-Mu di seantero dunia ini, untuk melihat tentang pembaharuan yang terjadi di dalam Engkau, sehingga kami selalu melihat semua kebaikan itu hari lepas hari, sembari tetap menaruh percaya kami hanya kepada Engkau ya Allah, di dalam Tuhan Yesus Kristus dan di dalam pembaharuan Roh Kudus, sehingga kami boleh menatap akan kehidupan kami sebagai umat-Mu yang beriman. Ampunilah akan dosa dan salah kami, jadilah seturut dengan maksud dan kehendak-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab Ibrani 13 ayat 15 yang menyatakan, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kau jadi
Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Saudari-saudara dalam Kristus, marilah kita pergi, memberitakan kabar baik melalui hidup dan karya hari lepas hari, berdasarkan firman Tuhan yang telah kita dengar. Menyambut amanat ini, marilah kita menyanyikan nyanyian pengutusan menurut Kidung Jemaat 413, Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.